Kenapa sih anak-anak kelas 1 SD gitu ya banyak orang tua yang mengeluh, "Aduh anaknya udah bisa baca tapi nggak mau nulis." Banyak banget kan Niki Mhm. sekarang tuh masalahnya kayak gitu. Kenapa itu? Karena motorik halusnya yang kurang terstimulasi. Jadi jari-jari. Nah, bicara soal motorik halus, balik lagi, itu kita tabung, kita investasikan sejak dini, bahkan sejak bayi. Mulai dari 10 bulan, raup, terus empati, dia belajar masukin makanan sendiri. Gitu Mhm. ya, nggak selalu disuapin, nggak apa-apa, belepotan, nggak masalah. Karena apa? Dia belajar menggerakkan jari-jarinya dia. Lalu pada saat 15 bulan, dia mulai pegang segala sesuatu yang berbentuk stick ya, baik itu krayon itu sendiri maupun misalnya sendok, dia gesek-gesek seperti itu bagian dari motorik halus. Mhm. Naik lagi ke 2 tahun, kalau kita bantu stimulasi terus, maka nanti pegangannya sudah seperti ini. Lalu lanjut lagi ke 2,5, pegangannya sudah seperti ini. Dia senang colok-colok sesuatu, Mhm. pencet-pencet semua tombol, ya, stop kontak dan lain sebagainya. Punya kamera, minta dipencet kameranya Mhm. sama papanya gitu ya. Itu motorik halus, gitu Oke. distimulasi. Dan matangnya mulainya itu dari bahu dulu. Makanya anak-anak usia 18 bulan, 2 tahun tuh kalau mewarnai gini, gerakannya panjang, lebar. Senangnya apa? Coret-coret tembok, coret-coret lantai. Nggak bisa dia dikasih buku yang kecil. Oke. Gitu. Nanti kalau kita simulasi, dorong, tarik, manjat, ototnya kuat, dia turun ke lengannya dia. Nah, gerakannya sudah apa? Gini doang. Kalau diajak mewarnai 2 tahun udah bisa gitu ya. Gerakannya jadi bukan yang satu bahu seperti ini. Mmm. Gitu. Stimulasi lagi, ajak peres pakaian, lap meja, tuang air minum sendiri. Akhirnya dari lengan dia turun lagi ke pergerakan tangan. Bermanuver, karena menulis kan nggak gini ya, tapi gerakannya kan di jari dan di pergelangan tangan. Oke. Gitu, baru nanti ke jari-jari. Motorik halus dari atas turunnya sampai bawah. Nah, Mmm. sementara faktanya sekarang anak-anak jarang ya mainnya jari doang, gadget misalnya. Jadi kurang gerak. Akhirnya pada saat kelas 1 nulis malas. Yes. Gede kecil ada yang terlalu tipis tulisannya, ada juga justru yang terlalu kuat pegang pensilnya akhirnya sampai patah atau sobek bukunya gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan itu. Jadi Mhm. sebenarnya banyak aspek-aspek non Mhm. akademis yang sebenarnya lebih penting untuk dikejar Betul. daripada calistung itu sendiri. Betul, Jadi betul selain sekali. motorik halus, apalagi aspek-aspek non akademis itu? Ya, kalau teman-teman cari gitu ya di website yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada yang nama STTPA. Jadi dia tuh checklist tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Mulai dari 0 ke 2 tahun, 0 3 bulan, 3 ke 6 bulan. Di sana ada listnya. Anak 3 bulan itu harus bisa apa sih gitu. Teman-teman bisa unduh itu gratis gitu ya. Bisa dipakai di rumah. Mhm. Kemudian 2 ke 3 tahun, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Jadi 0 sampai 6 tahun itu disediakan pemerintah, kita bisa gunakan itu. Nah, mulai Oke. dari bahasa, kognitif gitu ya. Kemudian tadi motorik kasar, motorik halus, sosial emosional, agama juga dan seni di Oke. dalamnya. Karena Mhm. kognitif juga bukan yang anak bisa menjelaskan sesuatu nih untuk anak usia dini, tidak seperti itu. Sesederhana dia tertarik untuk berbaur sama temennya, sesederhana dia tertarik untuk ikut berdiskusi, apalagi usia 4 tahun tuh anak-anak senang banget tanya, "Kenapa ya? Mengapa ya? Gimana ya? Kok bisa gitu?" Nah, ketika anak kita belum tertarik untuk bertanya atau berdiskusi lebih lanjut hal-hal sederhana di usia 4 tahun, itu juga kita harus cari tahu kenapa ya, harus observasi. Mungkin kita yang jarang ngobrol sama anak, mungkin juga jarang dibacain buku, Oke. sehingga rasa ingin tahunya berbeda gitu dengan anak-anak seusianya. Mmm. Gitu. Oke.